Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung, GERD, gejala psikosomatis dan anxiety. Oke, sebelum saya mulai, silakan teman-teman yang belum like, komen, subscribe, silakan tekan tombol loncengnya juga biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Pokoknya semoga video dari saya membantu proses kesembuhan dan memenuhi kesembuhan sempurna seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman yang sudah melakukannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Di video kali ini saya akan membahas tentang self talk, self talk bahasa Inggrisnya lah ya kan. Tapi bahasa Indonesianya itu ya berbicara dengan diri kita dengan sugesti positif ya kan. Apa sih itu self talk atau berbicara kepada diri kita sendiri? Ya kalau asam lambung, GERD disertai gejala psikosomatis dan anxiety itu kan disertai dengan kecemasan, gangguan kecemasan yang beda dengan orang normal. Gangguannya kecemasannya itu melebihi orang normal. Apalagi ditambah gejala tubuh akibat psikosomatis itu, ya kan, yang sangat membuat kita takutnya lebih dari orang normal juga, ya kan. Gejala psikosomatis, anxiety itu sakit pikiran lah, gangguan pikiran, ya kan, bukan sakit. Kalau menurut saya sih gangguan pikiran yang menghantui kita setiap harinya. Nah itu kalau bagi saya berbicara dengan diri kita dengan sugesti positif, istilahnya tuh kayak, mungkin saya agak sepengetahuan saya aja ya, hipnoterapis itu seperti mensugesti, ya kan, mensugesti dengan hal positif. Kalau kita baik-baik saja, ya kan, pikiran kita disugesti. Nah itu dengan hipnoterapi salah satunya, kalau kita memang tidak bisa dengan diri kita sendiri untuk mensugesti hal-hal positif, kalau menurut saya, kalau salah ya saya mohon maaf, dengan datang ke hipnoterapis. Makanya diterapis di sana, diterapi ya kan, dengan hal-hal yang positif untuk membangun pikiran kita. Kalau kita memang baik-baik saja, memang perlu proses, dalam arti proses ya nggak 1-2 kali atau 3-4 kali wah harus sembuh, ya nggak bisa. Itu proses panjang juga seperti itu, tapi sabar dan harus rutin dan disiplin. Nah kalau self talk, berbicara dengan diri kita sendiri itu ya contohnya dari pagi. Kalau pengalaman saya itu dari bangun tidur, yang seperti video-video saya sebelumnya, bangun tidur melek langsung berdoa, ya kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah pagi ini Kau berikan hamba nafas, Kau berikan hamba sehat, biarpun belum sempurna, contohnya seperti itu. Terus pagi ini saya lebih kuat, pagi ini saya harus lebih sehat, pagi ini saya harus lebih semangat dari hari sebelumnya, seperti itu. Itu di pagi hari harus kita sugesti dengan hal positif. Self talk, berbicara dengan diri sendiri dengan mensugesti pikiran kita dengan hal-hal positif seperti itu. Jadi dari bangun tidur kita sudah mensugesti, ya kan, berlatih setiap harinya. Dari bangun tidur, terus misalnya masih ada sensasi yang baru masa penyembuhan, yang masih terlalu banyak setiap harinya, atau masa penyembuhan atau masa proses yang sudah hampir sembuh, yang sedikit nyolek sensasinya, nah itu kita sugesti. Kalau ada sensasi dan gejala, ya kita sugesti dengan hal pikiran kita baik-baik saja. Oh ini hanya sensasi dan gejala, tidak apa-apa, kita jalan, kita lanjut, ya kan. Memang saya pribadi dulu juga nggak mudah seperti saya bilang, tapi dengan pengalaman saya, teman-teman itu harusnya lebih baik, lebih cepat recovery penyembuhannya daripada saya, ya kan. Apalagi saya juga sakit itu bagi saya sih nggak sampai berlarut-larut. Ada juga di kolom komentar yang sampai sudah
2 tahunan apa 3 tahunan masih takut saja di dalam rumah, ya kan, masih takut saja keluar rumah, masih takut aja masih di dalam kamar seperti itu. Saya sedih melihatnya seperti itu. Jadi semoga video dari saya ini sangat-sangat membantu. Jadi tiap paginya kita bangun aura positif, setiap harinya kita bangun aura positif. Kalau saya baik-baik saja, saya hanya mengalami sedikit gangguan, ya kan, gangguan yang mengganggu saja di tubuh kita. Harus kita, biarpun kita harus berdamai, tapi kita juga harus berikhtiar, ya kan, berdamai. Oh ya, saya sakit seperti ini, ya kita harus berikhtiar. Yaitu salah satunya dengan self talk itu, berbicara dengan diri kita, dengan mensugesti dengan hal-hal yang positif. Jadi kawan, biarpun ada sensasi dan gejala, kita sudah tahu cara penanganannya. Terus kita tenangkan pikiran kita, ya kan, kita lanjut, ya kan, jangan kita ke belakang lagi, dalam arti aduh nanti kenapa nih, aduh nanti kenapa, kita hilangkan seperti aduh kenapa itu dengan oh iya nih saya baik-baik saja, oh iya nih tadi seperti ini, oh ya saya harus pencegahannya seperti apa. Itu yang saya lakukan kawan. Jadi manfaat self talk itu setiap harinya itu sangat-sangat membantu, ya kan, sangat membantu, ya kan, karena menumbuhkan kepercayaan diri kita kembali seperti kita normal seperti dulu, ya kan. Itu pengalaman saya. Jadi intinya sugesti yang sangat kuat, sugesti yang sangat manjur, iya dari diri kita sendiri, ya kan? Seperti video kemarin itu, sakitmu dari pikiranmu, sembuhmu ya dari pikiranmu juga, sembuh dan sehatmu dari pikiranmu juga. Jadi setiap harinya kita keluarkan aura-aura positif, ya kan. Kita melenceng sedikit negatif, kita kembalikan kembali. Melenceng sedikit negatif di pikiran kita ini, kembalikan lagi. Saya baik-baik saja, saya mau jalan, oh saya mau makan ini, oh saya nggak takut dengan hal-hal seperti ini, makan, saya mau olahraga ringan, jalanin aja, jangan nanti kalau bisa olahraga lemas nih, ntar kelayangan. Jangan berpikir seperti itu, ya kan. Dia kendalikan pikiran kita hal-hal negatif itu dengan hal-hal, saya bisa nih, saya bisa jalan nih, saya bisa bekerja nih, saya bisa keluar rumah nih. Kalau nggak kita latih dengan hal positif, kapan mau sembuhnya, ya kan. Itu yang saya pelajari, yang pengalaman saya setiap harinya. Biarpun dulu baru pertama-tama itu memang sangat berat, dalam arti sangat berat, mau keluar rumah aja susah. Saya juga mengalami, ya kan, mau keluar gang aja susah, sudah ada aja sensasi dan gejala, tapi saya sikat aja. Dan alhamdulillah lama-lama itu akan menghilang, pelan tapi pasti itu akan menghilang, karena kepercayaan diri kita sudah timbul kembali. Apalagi kalau lambungnya sudah semakin membaik, ya kan, pola makannya bagus, 3 pola sehatnya kita tetap jaga, tinggal pikiran kita selalu setiap harinya, saya semangat, saya semakin sehat, saya semakin kuat. Nah itu seperti itu, pokoknya dikeluarkan setiap harinya. Oh ya ada sensasi gejala, sekali lagi, oh ya saya harus seperti apa, oh ya nih saya lemas, oh saya harus ngapain, ya udah tahu dari video-video sebelumnya saya sudah share semua harus seperti apa kita lakukan. Jadi itu self talk sekali lagi sangat-sangat bermanfaat untuk menumbuhkan kepercayaan diri kita kembali seperti dulu, dan menumbuhkan pikiran-pikiran positif di pikiran kita, terus meredakan, sekali yang terakhir bagi saya, pengalaman saya, meredakan gejala psikosomatis dan anxiety yang mengganggu setiap harinya. Kita keluarkan dari pikiran kita tuh kecemasan berlebih. Memang gejala psikosomatis yang ada di dalam tubuh kita itu berkurang, tapi harus sabar, sekali lagi harus sabar, ya kan. Berkurang setiap harinya, tapi harus sekali lagi sabar. Nah itu, jadi itu kawan yang bisa saya share. Saya nggak berpanjang lebar, silahkan ditonton, jangan di skip, ya kan. Video saya cuma sebentar, terus dipahami, ya kan, dipahami dan praktekkan, ya kan. Setiap hari saya lebih baik, setiap hari saya lebih sehat, setiap hari saya lebih kuat, ya kan, seperti itu. Ada sensasi dan gejala, ya sudah kita tahu cara penanganannya. Itu kawan,
Pokoknya setiap hari mental kita latih untuk menemukan kepercayaan diri kita supaya kita berpikir normal seperti dulu, ya kan, sebelum terkena penyakit asam lambung, GERD, tambah disertai gejala psoriasis dan ACP. Oke kawan, selalu sekali lagi beristighfar, bersyukur dan berdoa. Harus ingat itu, kalau saya selalu mengingatkan tuh, dengan sakit ini saya lebih mendekat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk teman-teman yang beragama juga kepada Tuhan yang Maha Esa, ya kan, lebih mendekat. Ya Allah, ini sakit membuat saya lebih baik. Di balik kekurangannya, coba dilihat kelebihannya, kan kita lebih mendekat kepada Allah, merasa lebih tenang, nyaman dengan sakit ini. Kepribadian saya lebih baik, ya kan, kehidupan saya lebih baik. Itu tanda Allah sayang kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita saling mendoakan untuk memohon kesembuhan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup normal bahagia seperti sebelumnya. Oke kawan, sekali lagi tetap semangat, self talk, bicara dengan diri kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri setiap harinya untuk mensugesti dengan hal-hal positif, untuk menemukan kepercayaan dan menjalani hari lebih baik setiap hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, optimis, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.